Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Jaharan Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membahas tentang pelapukan erosi dan pembentukan tanah. Meskipun sering dianggap sebagai proses yang lambat dan sepele, pelapukan justru berperan besar dalam pembentuk permukaan bumi, mengontrol iklim, menyediakan tanah dan menyediakan tanah untuk pertanian, serta memengaruhi pembentukan sumber daya alam. Tanpa pelapukan, tidak akan ada tanah subur, tidak akan ada siklus sedimen, dan bahkan iklim bumi bisa menjadi tidak layak huni. Oleh karena itu, pemahaman tentang pelapukan sangat penting, khususnya dalam bidang geologi. Pelapukan adalah proses penghancuran maupun kimia, penghancuran batuan di tempatnya, baik secara fisik maupun kimia. Proses ini berbeda dengan erosi. Erosi adalah proses pengangkatan dan pemindahan material yang telah terlakukan oleh agen seperti air, angin, gestar, dan gravitasi. Setelah batuan tererosi, material tersebut akan mengalami transportasi, yaitu perpindahan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama proses transportasi ini, pelapukan dapat terus berlangsung. Ketika ketiga proses ini, pelapukan, erosi, dan transportasi saling berkaitan dan membentuk dasar dan siklus. Ini dia siklus dari pengerosian, erosi, dan transportasi itu. Pelapukan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan seluruh sistem bumi. Atmosfer. Atmosfer berperan menyediakan oksigen dan karbon dioksida yang penting dalam pelapukan kimia. Hidrosfer menyediakan air sebagai medium utama reaksi kimia dan erosi. Biosfer berkontribusi melalui aktivitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Bahkan manusia merupakan agen pelapukan dan erosi yang sangat kuat. Aktivitas seperti pertambangan, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur maupun mengubah bentang alam dan waktu singkat. Pelapukan juga membantu mengontrol komposisi atmosfer, terutama karbon dioksida, sehingga berperan dalam kestabilan iklim jangka panjang. Pelapukan mekanis adalah penghancuran batuan secara fisik tanpa mengubah komposisinya secara kimia. Salah satu proses terpenting adalah pelepasan tekanan. Batuan beku seperti granit yang terbentuk jauh di bawah permukaan mengalami tekanan tinggi. Ketika batuan tersebut ter tersingkap akibat erosi, tekanan berkurang dan batuan mengembang, membentuk rekahan sejajar permukaan yang disebut sheet joints. Proses ini dapat menghasilkan bentuk lahan seperti mengubah eksfoliasi. Proses ini juga yang sangat penting, sangat efektif adalah aksi es. Air yang masuk ke celah batu membeku dan mengembang sekitar 9%. Pengulangan proses pembekuan dan pencairan akan akan memperlebar celah dan memecah batuan. Proses ini sangat dominan di daerah beriklim sedang dan pegunungan tinggi. Selain itu, selain itu akar tumbuhan, aktivitas hewan, kristalisasi garam, dan perubahan suhu ekstrim juga berkontribusi terhadap pelapukan mekanis. Pengerosian kimia. Salah satu agen utama oksigen.
yang menyebabkan oksidasi mineral besi dan menghasilkan hematit serta limonit. Inilah penyebab warna merah, kuning, dan coklat pada tanah dan batuan sedimen. Agen terpenting dalam lainnya itu asam, terutama asam karbonat yang terbentuk dari karbon oksida dan air. Meskipun asam karbonat lemah, jumlahnya sangat melimpah sangat sehingga menjadi penyebab utama pelapukan kimia di bumi. Mineral kars, mineral karsit seperti pada batu kapur dan marmer mudah larut oleh asam karbonat. Inilah proses utama pembentukan gua kars. Sementara itu, feldspar mengalami pelapukan menjadi mineral lempung, menghasilkan ion terlarut seperti kalsium, natrium, dan kalium yang penting bagi kesuburan tanah. Pelapukan kimia sangat dipengaruhi oleh iklim daerah tropis yang panas dan lembab mengalami pelapukan kimia yang paling intensif, sedangkan daerah dingin mengalami pelapukan yang lebih lambat. Tanah dan pembentuknya. Tanah adalah hasil gabungan dari pelapukan batuan dan aktivitas organisme. Dalam geologi, tanah merupakan lapisan material lepas di atas batuan dasar yang mengandung bahan organik yang mampu mendukung kehidupan tumbuhan. Tanah berkembang membentuk profil tanah yang terdiri dari beberapa horizon horizon O kaya akan organik. Horizon A merupakan tanah atas yang subur. Horizon E adalah zona pencucian. Horizon B merupakan zona akumulasi, dan horizon C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya terlapukan. Mineral liat berperan penting dalam tanah karena mampu menahan air dan nutrisi, sementara kuarsa membantu menjaga porositas prosi- porositas tanah. Jenis tanah dan faktor pengontrolnya. Tanah dapat berupa tanah residu yang terbentuk dari pelapukan batuan setempat atau tanah terangkut yang berasal dari mineral yang dibawa oleh air, angin, atau glaster. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor utama yaitu bahan induk, waktu, iklim, topografi, dan aktivitas organisme. Tanah datar cenderung lebih tebal dibandingkan tanah yang lereng curam. Di daerah tropis dengan pelapukan sangat intensif, terbentuk tanah laterit yang kaya oksida, besi, dan aluminium. Laterit dapat mengandung bauksit bauksit sebagai biji aluminium, tetapi umumnya kurang subur untuk pertanian. Pelapukan siklus karbon dan iklim. Pelapukan kimia berperan penting dalam siklus karbon global melalui pelapukan karbon oksida diserap dari atmosfer dan disimpan dalam bentuk batuan karbonat seperti batu kapur. Proses ini membantu menstabilkan iklim bumi. Ketika iklim menghangat, pelapukan meningkat dan menyerap lebih banyak CO2, sedangkan mendinginkan bumi sebaliknya. Ketika iklim mendingin, pelapukan melambat dan CO2 kembali menumpuk di atmosfer.
Sebagai jadi sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pelapukan bukan sekedar proses penghancuran batuan, melainkan kunci utama dalam pembentukan tanah, pengendalian iklim, dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Pemahaman tentang pelapukan sangat penting dalam geologi, pertambangan, perencanaan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih banyak telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zik Jaran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membahas tentang pelapukan erosi dan pembentukan tanah. Meskipun sering dianggap sebagai proses yang lambat dan sepele, pelapukan justru berperan besar dalam pembentuk permukaan bumi, mengontrol iklim, menyediakan tanah dan menyediakan tanah untuk pertanian, serta memengaruhi pembentukan sumber daya alam. Tanpa pelapukan, tidak akan ada tanah subur, tidak akan ada siklus sedimen, dan bahkan iklim bumi bisa menjadi tidak layak huni. Oleh karena itu, pemahaman tentang pelapukan sangat penting, khususnya dalam bidang geologi. Pelapukan adalah proses penghancuran maupun kimia penghancuran batuan di tempatnya, baik secara fisik maupun kimia. Proses ini berbeda dengan erosi. Erosi adalah proses pengangkatan dan pemindahan material yang telah terlakukan oleh agen seperti air, angin, gletser, dan gravitasi. Setelah batuan tererosi, material tersebut akan mengalami transportasi, yaitu perpindahan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama proses transportasi ini, pelapukan dapat terus berlangsung. Ketika ketiga proses ini, pelapukan, erosi, dan transportasi saling berkaitan dan membentuk dasar dan siklus. Ini dia siklus dari pengerosian, erosi, dan transportasi itu. Pelapukan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan seluruh sistem bumi. Atmosfer. Atmosfer berperan menyediakan oksigen dan karbon dioksida yang penting dalam pelapukan kimia. Hidrosfer menyediakan air sebagai medium utama reaksi kimia dan erosi. Biosfer berkontribusi melalui aktivitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Bahkan manusia merupakan agen pelapukan dan erosi yang sangat kuat. Aktivitas seperti pertambangan, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur maupun mengubah bentang alam dan waktu singkat. Pelapukan juga membantu mengontrol komposisi atmosfer, terutama karbon dioksida, sehingga berperan dalam kestabilan iklim jangka panjang. Pelapukan mekanis adalah penghancuran batuan secara fisik tanpa mengubah komposisinya secara kimia. Salah satu proses terpenting adalah pelepasan tekanan. Batuan beku seperti granit yang terbentuk jauh di bawah permukaan mengalami tekanan tinggi ketika batuan tersebut ter tersingkap akibat erosi, tekanan berkurang dan batuan mengembang membentuk rekahan sejajar permukaan yang disebut sheet joints. Proses ini dapat menghasilkan bentuk lahan seperti mengubah mengubah eksfoliasi. Proses ini juga yang sangat penting, sangat efektif adalah aksi es. Air yang masuk ke celah batu membeku dan mengubah dan mengembang sekitar 9%. Pengulangan proses pembekuan dan pencairan akan akan memperlebar celah dan memecah batuan. Proses ini sangat dominan di daerah beriklim sedang dan pegunungan tinggi.
Selain itu, selain itu akar tumbuhan, aktivitas hewan, kristalisasi garam, dan perubahan suhu ekstrim juga berkontribusi terhadap pelapukan mekanis. Pengerosian kimia. Salah satu agen utama oksigen yang menyebabkan oksidasi mineral besi dan menghasilkan hematit serta limonit. Inilah penyebab warna merah, kuning, dan coklat pada tanah dan batuan sedimen. Agen terpenting dalam lainnya itu asam, terutama asam karbonat yang terbentuk dari karbon oksida dan air. Meskipun asam karbonat lemah, jumlahnya sangat melimpah sangat sehingga menjadi penyebab utama pelapukan kimia di bumi. Mineral kars, mineral karsit seperti pada batu kapur dan marmer mudah larut oleh asam karbonat. Inilah proses utama pembentukan gua kars. Sementara itu, feldspar mengalami pelapukan menjadi mineral lempung, menghasilkan ion terlarut seperti kalsium, natrium, dan kalium yang penting bagi kesuburan tanah. Pelapukan kimia sangat dipengaruhi oleh iklim daerah tropis yang panas dan lembab mengalami pelapukan kimia yang paling intensif, sedangkan daerah dingin mengalami pelapukan yang lebih lambat. Tanah dan pembentuknya. Tanah adalah hasil gabungan dari pelapukan batuan dan aktivitas organisme. Dalam geologi, tanah merupakan lapisan material lepas di atas batuan dasar yang mengandung bahan organik yang mampu mendukung kehidupan tumbuhan. Tanah berkembang membentuk profil tanah yang terdiri dari beberapa horizon horizon O kaya akan organik. Horizon A merupakan tanah atas yang subur. Horizon E adalah zona pencucian. Horizon B merupakan zona akumulasi, dan horizon C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya terlapukan. Mineral liat berperan penting dalam tanah karena mampu menahan air dan nutrisi, sementara kuarsa membantu menjaga porositas prosi- porositas tanah. Jenis tanah dan faktor pengontrolnya. Tanah dapat berupa tanah residu yang terbentuk dari pelapukan batuan setempat atau tanah terangkut yang berasal dari mineral yang dibawa oleh air, angin, atau glaster. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor utama yaitu bahan induk, waktu, iklim, topografi, dan aktivitas organisme. Tanah datar cenderung lebih tebal dibandingkan tanah yang lereng curam. Di daerah tropis dengan pelapukan sangat intensif, terbentuk tanah laterit yang kaya oksida, besi, dan aluminium. Laterit dapat mengandung bauksit bauksit sebagai biji aluminium, tetapi umumnya kurang subur untuk pertanian. Pelapukan siklus karbon dan iklim.
Pelapukan kimia berperan penting dalam siklus karbon global melalui pelapukan karbon oksida diserap dari atmosfer dan disimpan dalam bentuk batuan karbonat seperti batu kapur. Proses ini membantu menstabilkan iklim bumi. Ketika iklim menghangat, pelapukan meningkat dan menyerap lebih banyak CO2, sedangkan mendinginkan bumi. Sebaliknya, ketika iklim mendingin, pelapukan melambat dan CO2 kembali menumpuk di atmosfer. Sebagai jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pelapukan bukan sekedar proses penghancuran batuan, melainkan kunci utama dalam pembentukan tanah, pengendalian iklim, dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Pemahaman tentang pelapukan sangat penting dalam geologi, pertambangan, perencanaan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih banyak telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zik Jaharan Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membahas tentang pelapukan erosi dan pembentukan tanah. Meskipun sering dianggap sebagai proses yang lambat dan sepele, pelapukan justru berperan besar dalam pembentuk permukaan bumi, mengontrol iklim, menyediakan tanah dan menyediakan tanah untuk pertanian, serta memengaruhi pembentukan sumber daya alam. Tanpa pelapukan, tidak akan ada tanah subur, tidak akan ada siklus sedimen, dan bahkan iklim bumi bisa menjadi tidak layak huni. Oleh karena itu, pemahaman tentang pelapukan sangat penting, khususnya dalam bidang geologi. Pelapukan adalah proses penghancuran maupun kimia penghancuran batuan di tempatnya, baik secara fisik maupun kimia. Proses ini berbeda dengan erosi. Erosi adalah proses pengangkatan dan pemindahan material yang telah terlakukan oleh agen seperti air, angin, gelster, dan gravitasi. Setelah batuan tererosi, material tersebut akan mengalami transportasi, yaitu perpindahan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama proses transportasi ini, pelapukan dapat terus berlangsung. Ketika ketiga proses ini, pelapukan, erosi, dan transportasi saling berkaitan dan membentuk dasar dan siklus. Ini dia siklus dari pengerosian, erosi, dan transportasi itu. Pelapukan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan seluruh sistem bumi. Atmosfer. Atmosfer berperan menyediakan oksigen dan karbon dioksida yang penting dalam pelapukan kimia. Hidrosfer menyediakan air sebagai medium utama reaksi kimia dan erosi. Biosfer berkontribusi melalui aktivitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Bahkan manusia merupakan agen pelapukan dan erosi yang sangat kuat. Aktivitas seperti pertambangan, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur maupun mengubah bentang alam dan waktu singkat. Pelapukan juga membantu mengontrol komposisi atmosfer, terutama karbon dioksida, sehingga berperan dalam kestabilan iklim jangka panjang. Pelapukan mekanis adalah penghancuran batuan secara fisik tanpa mengubah komposisinya secara kimia. Salah satu proses terpenting adalah pelepasan tekanan. Batuan beku seperti granit yang terbentuk jauh di bawah permukaan mengalami tekanan tinggi ketika batuan tersebut ter tersingkap akibat erosi, tekanan berkurang dan batuan
mengembang, membentuk rekahan sejajar permukaan yang disebut sheet joints. Proses ini dapat menghasilkan bentuk lahan seperti mengubah eksfoliasi. Proses ini juga yang sangat penting, sangat efektif adalah aksi es. Air yang masuk ke celah batu membeku dan mengembang sekitar 9%. Pengulangan proses pembekuan dan pencairan akan akan memperlebar celah dan memecah batuan. Proses ini sangat dominan di daerah beriklim sedang dan pegunungan tinggi. Selain itu, selain itu akar tumbuhan, aktivitas hewan, kristalisasi garam, dan perubahan suhu ekstrim juga berkontribusi terhadap pelapukan mekanis. Pengerosian kimia. Salah satu agen utama oksigen yang menyebabkan oksidasi mineral besi dan menghasilkan hematit serta limonit. Inilah penyebab warna merah, kuning, dan coklat pada tanah dan batuan sedimen. Agen terpenting dalam lainnya itu asam, terutama asam karbonat yang terbentuk dari karbon oksida dan air. Meskipun asam karbonat lemah, jumlahnya sangat melimpah sangat sehingga menjadi penyebab utama pelapukan kimia di bumi. Mineral kars, mineral karsit seperti pada batu kapur dan marmer mudah larut oleh asam karbonat. Inilah proses utama pembentukan gua kars. Sementara itu, feldspar mengalami pelapukan menjadi mineral lempung, menghasilkan ion terlarut seperti kalsium, natrium, dan kalium yang penting bagi kesuburan tanah. Pelapukan kimia sangat dipengaruhi oleh iklim daerah tropis yang panas dan lembab mengalami pelapukan kimia yang paling intensif, sedangkan daerah dingin mengalami pelapukan yang lebih lambat. Tanah dan pembentuknya. Tanah adalah hasil gabungan dari pelapukan batuan dan aktivitas organisme. Dalam geologi, tanah merupakan lapisan material lepas di atas batuan dasar yang mengandung bahan organik yang mampu mendukung kehidupan tumbuhan. Tanah berkembang membentuk profil tanah yang terdiri dari beberapa horizon horizon O kaya akan organik. Horizon A merupakan tanah atas yang subur. Horizon E adalah zona pencucian. Horizon B merupakan zona akumulasi, dan horizon C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya terlapukan. Mineral liat berperan penting dalam tanah karena mampu menahan air dan nutrisi, sementara kuarsa membantu menjaga porositas prosi- porositas tanah. Jenis tanah dan faktor pengontrolnya. Tanah dapat berupa tanah residu yang terbentuk dari pelapukan batuan setempat atau tanah terangkut yang berasal dari mineral yang dibawa oleh air, angin, atau glaster. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor utama yaitu bahan induk,
waktu, iklim, topografi, dan aktivitas organisme. Tanah datar cenderung lebih tebal dibandingkan tanah yang lereng curam. Di daerah tropis dengan pelapukan sangat intensif, terbentuk tanah laterit yang kaya oksida, besi, dan aluminium. Laterit dapat mengandung bauksit serta bauksit sebagai biji aluminium, tetapi umumnya kurang subur untuk pertanian. Pelapukan siklus karbon dan iklim. Pelapukan kimia berperan penting dalam siklus karbon global melalui pelapukan karbon oksida diserap dari atmosfer dan disimpan dalam bentuk batuan karbonat seperti batu kapur. Proses ini membantu menstabilkan iklim bumi. Ketika iklim menghangat, pelapukan meningkat dan menyerap lebih banyak CO2, sedangkan mendinginkan bumi sebaliknya. Ketika iklim mendingin, pelapukan melambat dan CO2 kembali menumpuk di atmosfer. Sebagai jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pelapukan bukan sekedar proses penghancuran batuan, melainkan kunci utama dalam pembentukan tanah, pengendalian iklim, dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Pemahaman tentang pelapukan sangat penting dalam geologi, pertambangan, perencanaan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih banyak telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zik Jaharan Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membahas tentang pelapukan erosi dan pembentukan tanah. Meskipun sering dianggap sebagai proses yang lambat dan sepele, pelapukan justru berperan besar dalam pembentuk permukaan bumi, mengontrol iklim, menyediakan tanah dan menyediakan tanah untuk pertanian, serta memengaruhi pembentukan sumber daya alam. Tanpa pelapukan, tidak akan ada tanah subur, tidak akan ada siklus sedimen, dan bahkan iklim bumi bisa menjadi tidak layak huni. Oleh karena itu, pemahaman tentang pelapukan sangat penting, khususnya dalam bidang geologi. Pelapukan adalah proses penghancuran maupun kimia, penghancuran batuan di tempatnya, baik secara fisik maupun kimia. Proses ini berbeda dengan erosi. Erosi adalah proses pengangkatan dan pemindahan material yang telah terlakukan oleh agen seperti air, angin, glester, dan gravitasi. Setelah batuan tererosi, material tersebut akan mengalami transportasi, yaitu perpindahan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama proses transportasi ini, pelapukan dapat terus berlangsung. Ketika ketiga proses ini, pelapukan, erosi, dan transportasi saling berkaitan dan membentuk dasar dan siklus. Ini dia siklus dari pengerosian, erosi, dan transportasi itu. Pelapukan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan seluruh sistem bumi. Atmosfer. Atmosfer berperan menyediakan oksigen dan karbon dioksida yang penting dalam pelapukan kimia. Hidrosfer menyediakan air sebagai medium utama reaksi kimia dan erosi. Biosfer berkontribusi melalui aktivitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Bahkan manusia merupakan agen pelapukan dan erosi yang sangat kuat. Aktivitas seperti pertambangan, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur maupun mengubah bentang alam dan waktu singkat. Pelapukan juga
mengontrol komposisi atmosfer, terutama karbon dioksida, sehingga berperan dalam kestabilan iklim jangka panjang. Pelaku Pelapukan mekanis adalah penghancuran batuan secara fisik tanpa mengubah komposisinya secara kimia. Salah satu proses terpenting adalah pelepasan tekanan. Batuan beku seperti granit yang terbentuk jauh di bawah permukaan mengalami tekanan tinggi ketika batuan tersebut ter tersingkap akibat erosi, tekanan berkurang dan batuan mengembang membentuk rekahan sejajar permukaan yang disebut sheet joints. Proses ini dapat menghasilkan bentuk lahan seperti mengubah eksfoliasi. Proses ini juga yang sangat penting, sangat efektif adalah aksi es. Air yang masuk ke celah batu membeku dan mengembang sekitar 9%. Pengulangan proses pembekuan dan pencairan akan akan memperlebar celah dan memecah batuan. Proses ini sangat dominan di daerah beriklim sedang dan pegunungan tinggi. Selain itu, selain itu akar tumbuhan, aktivitas hewan, kristalisasi garam, dan perubahan suhu ekstrim juga berkontribusi terhadap pelapukan mekanis. Pengerosian kimia. Salah satu agen utama oksigen yang menyebabkan oksidasi mineral besi dan menghasilkan HTM hematit serta limonit. Inilah penyebab warna merah, kuning, dan coklat pada tanah dan batuan sedimen. Agen terpenting dalam lainnya itu asam, terutama asam karbonat yang terbentuk dari karbon oksida dan air. Meskipun asam karbonat lemah, jumlahnya sangat melimpah sangat sehingga menjadi penyebab utama pelapukan kimia di bumi. Mineral kars, mineral karsit seperti pada batu kapur dan marmer mudah larut oleh asam karbonat. Inilah proses utama pembentukan gua kars. Sementara itu, feldspar mengalami pelapukan menjadi mineral lempung, menghasilkan ion terlarut seperti kalsium, natrium, dan kalium yang penting bagi kesuburan tanah. Pelapukan kimia sangat dipengaruhi oleh iklim daerah tropis yang panas dan lembab mengalami pelapukan kimia yang paling intensif, sedangkan daerah dingin mengalami pelapukan yang lebih lambat. Tanah dan pembentuknya. Tanah adalah hasil gabungan dari pelapukan batuan dan aktivitas organisme. Dalam geologi, tanah merupakan lapisan material lepas di atas batuan dasar yang mengandung bahan organik yang mampu mendukung kehidupan tumbuhan. Tanah berkembang membentuk profil tanah yang terdiri dari beberapa horizon horizon O kaya akan organik. Horizon A merupakan tanah atas yang subur. Horizon E adalah zona pencucian. Horizon B merupakan zona akumulasi, dan horizon C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya terlapukan. Mineral liat berperan penting dalam tanah karena mampu menahan air dan nutrisi. Sementara
kuarsa membantu menjaga porositas prosi- porositas tanah. Jenis tanah dan faktor pengontrolnya. Tanah dapat berupa tanah residu yang terbentuk dari pelapukan batuan setempat atau tanah terangkut yang berasal dari mineral yang dibawa oleh air, angin, atau glaster. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor utama yaitu bahan induk, waktu, iklim, topografi, dan aktivitas organisme. Tanah datar cenderung lebih tebal dibandingkan tanah yang lereng curam. Di daerah tropis dengan pelapukan sangat intensif, terbentuk laterit yang kaya oksida, besi, dan aluminium. Laterit dapat mengandung bauksit bauksit sebagai biji aluminium, tetapi umumnya kurang subur untuk pertanian. Pelapukan siklus karbon dan iklim. Pelapukan kimia berperan penting dalam siklus karbon global melalui pelapukan karbon oksida diserap dari atmosfer dan disimpan dalam bentuk batuan karbonat seperti batu kapur. Proses ini membantu menstabilkan iklim bumi. Ketika iklim menghangat, pelapukan meningkat dan menyerap lebih banyak CO2, sedangkan mendinginkan bumi sebaliknya. Ketika iklim mendingin, pelapukan melambat dan CO2 kembali menumpuk di atmosfer. Sebagai jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pelapukan bukan sekedar proses penghancuran batuan, melainkan kunci utama dalam pembentukan tanah, pengendalian iklim, dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Pemahaman tentang pelapukan sangat penting dalam geologi, pertambangan, perencanaan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih banyak telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zik Jaharan Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membahas tentang pelapukan erosi dan pembentukan tanah. Meskipun sering dianggap sebagai proses yang lambat dan sepele, pelapukan justru berperan besar dalam pembentuk permukaan bumi, mengontrol iklim, menyediakan tanah dan menyediakan tanah untuk pertanian, serta memengaruhi pembentukan sumber daya alam. Tanpa pelapukan, tidak akan ada tanah subur, tidak akan ada siklus sedimen, dan bahkan iklim bumi bisa menjadi tidak layak huni. Oleh karena itu, pemahaman tentang pelapukan sangat penting, khususnya dalam bidang geologi. Pelapukan adalah proses penghancuran maupun penghancuran batuan di tempatnya, baik secara fisik maupun kimia. Proses ini berbeda dengan erosi. Erosi adalah proses pengangkatan dan pemindahan material yang telah terlakukan oleh agen seperti air, angin, glaster, dan gravitasi. Setelah batuan tererosi, material tersebut akan mengalami transportasi, yaitu perpindahan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama proses transportasi ini, pelapukan dapat terus berlangsung. Ketika ketiga proses ini, pelapukan, erosi, dan transportasi saling berkaitan dan membentuk dasar dan siklus. Ini dia siklus dari pengerosian, erosi, dan transportasi itu. Pelapukan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan seluruh sistem bumi. Atmosfer. Atmosfer berperan
menyediakan oksigen dan karbon dioksida yang penting dalam pelapukan kimia. Hidrosfer menyediakan air sebagai medium utama reaksi kimia dan erosi. Biosfer berkontribusi melalui aktivitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Bahkan manusia merupakan agen pelapukan dan erosi yang sangat kuat aktivitas seperti pertambangan, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur maupun mengubah bentang alam dan waktu singkat. Pelapukan juga membantu mengontrol komposisi atmosfer, terutama karbon dioksida, sehingga berperan dalam kestabilan iklim jangka panjang. Pelapukan mekanis adalah penghancuran batuan secara fisik tanpa mengubah komposisinya secara kimia. Salah satu proses terpenting adalah pelepasan tekanan. Batuan beku seperti granit yang terbentuk jauh di bawah permukaan mengalami tekanan tinggi ketika batuan tersebut ter tersingkap akibat erosi, tekanan berkurang dan batuan mengembang membentuk rekahan sejajar permukaan yang disebut sheet joints. Proses ini dapat menghasilkan bentuk lahan seperti mengubah mengubah eksfoliasi. Proses ini juga yang sangat penting, sangat efektif adalah aksi es. Air yang masuk ke celah batu membeku dan mengubah dan mengembang sekitar 9%. Pengulangan proses pembekuan dan pencairan akan akan memperlebar celah dan memecah batuan. Proses ini sangat dominan di daerah beriklim sedang dan pegunungan tinggi. Selain itu, selain itu akar tumbuhan, aktivitas hewan, kristalisasi garam, dan perubahan suhu ekstrim juga berkontribusi terhadap pelapukan mekanis. Pengerosian kimia. Salah satu agen utama oksigen yang menyebabkan oksidasi mineral besi dan menghasilkan hematit serta limonit. Inilah penyebab warna merah, kuning, dan coklat pada tanah dan batuan sedimen. Agen terpenting dalam lainnya itu asam, terutama asam karbonat yang terbentuk dari karbon oksida dan air. Meskipun asam karbonat lemah, jumlahnya sangat melimpah sangat sehingga menjadi penyebab utama pelapukan kimia di bumi. Mineral kars, mineral karsit seperti pada batu kapur dan marmer mudah larut oleh asam karbonat. Inilah proses utama pembentukan gua kars. Sementara itu, feldspar mengalami pelapukan menjadi mineral lempung, menghasilkan ion terlarut seperti kalsium, natrium, dan kalium yang penting bagi kesuburan tanah. Pelapukan kimia sangat dipengaruhi oleh iklim daerah tropis yang panas dan lembab mengalami pelapukan kimia yang paling intensif, sedangkan daerah dingin mengalami pelapukan yang lebih lambat. Tanah dan pembentuknya.
Tanah adalah hasil gabungan dari pelapukan batuan dan aktivitas organisme. Dalam geologi, tanah merupakan lapisan material lepas di atas batuan dasar yang mengandung bahan organik yang mampu mendukung kehidupan tumbuhan. Tanah berkembang membentuk profil tanah yang terdiri dari beberapa horizon horizon O kaya akan organik. Horizon A merupakan tanah atas yang subur. Horizon E adalah zona pencucian. Horizon B merupakan zona akumulasi, dan horizon C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya terlapukan. Mineral liat berperan penting dalam tanah karena mampu menahan air dan nutrisi, sementara kuarsa membantu menjaga porositas prosi- porositas tanah. Jenis tanah dan faktor pengontrolnya. Tanah dapat berupa tanah residu yang terbentuk dari pelapukan batuan setempat atau tanah terangkut yang berasal dari mineral yang dibawa oleh air, angin, atau glaster. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor utama yaitu bahan induk, waktu, iklim, topografi, dan aktivitas organisme. Tanah datar cenderung lebih tebal dibandingkan tanah yang lereng curam. Di daerah tropis dengan pelapukan sangat intensif, terbentuk tanah laterit yang kaya oksida, besi, dan aluminium. Laterit dapat mengandung bauksit bauksit sebagai biji aluminium, tetapi umumnya kurang subur untuk pertanian. Pelapukan siklus karbon dan iklim. Pelapukan kimia berperan penting dalam siklus karbon global melalui pelapukan karbon oksida diserap dari atmosfer dan disimpan dalam bentuk batuan karbonat seperti batu kapur. Proses ini membantu menstabilkan iklim bumi. Ketika iklim menghangat, pelapukan meningkat dan menyerap lebih banyak CO2, sedangkan mendinginkan bumi sebaliknya. Ketika iklim mendingin, pelapukan melambat dan CO2 kembali menumpuk di atmosfer. Sebagai jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pelapukan bukan sekedar proses penghancuran batuan, melainkan kunci utama dalam pembentukan tanah, pengendalian iklim, dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Pemahaman tentang pelapukan sangat penting dalam geologi, pertambangan, perencanaan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih banyak telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Jaharan Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membahas tentang pelapukan erosi dan pembentukan tanah. Meskipun sering dianggap sebagai proses yang lambat dan sepele, pelapukan justru berperan besar dalam pembentuk permukaan bumi, mengontrol iklim, menyediakan tanah dan menyediakan tanah untuk pertanian, serta memengaruhi pembentukan sumber daya alam. Tanpa pelapukan, tidak akan ada tanah subur, tidak akan ada siklus sedimen, dan bahkan iklim bumi bisa menjadi tidak layak huni. Oleh karena itu, pemahaman tentang pelapukan sangat penting, khususnya dalam bidang geologi. Pelapukan adalah proses penghancuran maupun kimia penghancuran batuan di tempatnya, baik secara fisik maupun kimia. Proses ini berbeda dengan erosi. Erosi adalah proses pengangkatan dan pemindahan material yang telah terlakukan oleh agen seperti air, angin, glaster, dan gravitasi. Setelah batuan tererosi, material tersebut akan mengalami transportasi
yaitu perpindahan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama proses transportasi ini, pelapukan dapat terus berlangsung. Ketika ketiga proses ini, pelapukan, erosi, dan transportasi saling berkaitan dan membentuk dasar dan siklus. Ini dia siklus dari pengerosian, erosi, dan transportasi itu. Pelapukan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan seluruh sistem bumi. Atmosfer. Atmosfer berperan menyediakan oksigen dan karbon dioksida yang penting dalam pelapukan kimia. Hidrosfer menyediakan air sebagai medium utama reaksi kimia dan erosi. Biosfer berkontribusi melalui aktivitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Bahkan manusia merupakan agen pelapukan dan erosi yang sangat kuat aktivitas seperti pertambangan, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur maupun mengubah bentang alam dan waktu singkat. Pelapukan juga membantu mengontrol komposisi atmosfer, terutama karbon dioksida, sehingga berperan dalam kestabilan iklim jangka panjang. Pelapukan mekanis adalah penghancuran batuan secara fisik tanpa mengubah komposisinya secara kimia. Salah satu proses terpenting adalah pelepasan tekanan. Batuan beku seperti granit yang terbentuk jauh di bawah permukaan mengalami tekanan tinggi ketika batuan tersebut ter tersingkap akibat erosi, tekanan berkurang dan batuan mengembang membentuk rekahan sejajar permukaan yang disebut sheet joints. Proses ini dapat menghasilkan bentuk lahan seperti mengubah eksfoliasi. Proses ini juga yang sangat penting, sangat efektif adalah aksi es. Air yang masuk ke celah batu membeku dan mengembang sekitar 9%. Pengulangan proses pembekuan dan pencairan akan akan memperlebar celah dan memecah batuan. Proses ini sangat dominan di daerah beriklim sedang dan pegunungan tinggi. Selain itu, selain itu akar tumbuhan, aktivitas hewan, kristalisasi garam, dan perubahan suhu ekstrim juga berkontribusi terhadap pelapukan mekanis. Pengerosian kimia. Salah satu agen utama oksigen yang menyebabkan oksidasi mineral besi dan menghasilkan hematit serta limonit. Inilah penyebab warna merah, kuning, dan coklat pada tanah dan batuan sedimen. Agen terpenting dalam lainnya itu asam, terutama asam karbonat yang terbentuk dari karbon oksida dan air. Meskipun asam karbonat lemah, jumlahnya sangat melimpah sangat sehingga menjadi penyebab utama pelapukan kimia di bumi. Mineral kars, mineral karsit seperti pada batu kapur dan marmer mudah larut oleh asam karbonat. Inilah proses utama pembentukan gua kars. Sementara itu, feldspar mengalami pelapukan menjadi mineral lempung, menghasilkan ion terlarut seperti kalsium, natrium, dan kalium yang penting bagi kesuburan tanah. Pelapukan kimia sangat dipengaruhi oleh iklim daerah tropis yang panas dan lembab, mengalami pelapukan kimia yang paling intensif.
sedangkan daerah dingin mengalami pelapukan yang lebih lambat. Tanah dan pembentuknya. Tanah adalah hasil gabungan dari pelapukan batuan dan aktivitas organisme. Dalam geologi, tanah merupakan lapisan material lepas di atas batuan dasar yang mengandung bahan organik yang mampu mendukung kehidupan tumbuhan. Tanah berkembang membentuk profil tanah yang terdiri dari beberapa horizon horizon O kaya akan organik. Horizon A merupakan tanah atas yang subur. Horizon E adalah zona pencucian. Horizon B merupakan zona akumulasi, dan horizon C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya terlapukan. Mineral liat berperan penting dalam tanah karena mampu menahan air dan nutrisi, sementara kuarsa membantu menjaga porositas prosi- porositas tanah. Jenis tanah dan faktor pengontrolnya. Tanah dapat berupa tanah residu yang terbentuk dari pelapukan batuan setempat atau tanah terangkut yang berasal dari mineral yang dibawa oleh air, angin, atau glaster. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor utama yaitu bahan induk, waktu, iklim, topografi, dan aktivitas organisme. Tanah datar cenderung lebih tebal dibandingkan tanah yang lereng curam. Di daerah tropis dengan pelapukan sangat intensif, terbentuk tanah laterit yang kaya oksida, besi, dan aluminium. Laterit dapat mengandung bauksit bauksit sebagai biji aluminium, tetapi umumnya kurang subur untuk pertanian. Pelapukan siklus karbon dan iklim. Pelapukan kimia berperan penting dalam siklus karbon global melalui pelapukan karbon oksida diserap dari atmosfer dan disimpan dalam bentuk batuan karbonat seperti batu kapur. Proses ini membantu menstabilkan iklim bumi. Ketika iklim menghangat, pelapukan meningkat dan menyerap lebih banyak CO2, sedangkan mendinginkan bumi sebaliknya. Ketika iklim mendingin, pelapukan melambat dan CO2 kembali menumpuk di atmosfer. Sebagai jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pelapukan bukan sekedar proses penghancuran batuan, melainkan kunci utama dalam pembentukan tanah, pengendalian iklim, dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Pemahaman tentang pelapukan sangat penting dalam geologi, pertambangan, perencanaan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih banyak telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.